Gimana sih caranya sebuah ide itu ditanamkan? Terutama ke anak-anak muda. Hari ini, kita akan bedah sebuah contoh yang sangat spesifik. Sebuah panduan yang dibuat untuk generasi muda muslim. Panduan ini bukan cuma bercerita tentang sejarah, tapi juga mencoba membentuk cara mereka melihat masa depan. Siap? Yuk kita mulai. Nah, pertanyaan utamanya kan, gimana caranya sebuah buku panduan yang kelihatannya sederhana bisa sebegitu kuatnya membentuk cara pandang seorang anak muda? Apa sih rahasianya? Itulah yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, jadi semua ini tuh berawal dari sebuah cerita. Sebuah kisah tentang masa lalu yang super gemilang, semacam zaman keemasan yang katanya sekarang udah hilang. Jadi menurut panduan ini ya, negara Islam yang pertama itu bisa dibilang gambaran yang sempurna banget. Bayangin deh, hukum Islam diterapin sepenuhnya. Terus hasilnya? Katanya sih luar biasa. Semua orang sejahtera, peradabannya maju banget, bahkan jadi negara adidaya. Nah, ini penting, karena inilah fondasi dari semua argumen yang akan kita lihat setelah ini. Tapi ya gitu kan, namanya juga cerita. Pasti ada plot twistnya. Gimana ceritanya surga dunia ini bisa runtuh? Nah, panduan ini punya penjelasannya sendiri. Menurut panduan ini, keruntuhan ini bukan kecelakaan loh. Ini digambarkan sebagai sebuah konspirasi besar. Ada penjajahan budaya dari luar, terus ada perjanjian rahasia kayak Sykes-Picot yang katanya sengaja memecah belah wilayah muslim, ditambah lagi penguasanya korup, represif, dan yang paling parah, hukum Islamnya dinonaktifkan. Wah, ini resep komplit buat kehancuran kan? Nah, ini nih bagian paling pentingnya. Panduan ini benar-benar melukiskan dua dunia yang hitam putih. Di satu sisi, ada dunia di bawah khilafah. Katanya sejahtera, bersatu, adil, pokoknya enak deh. Di sisi lain, dunia kita sekarang penuh penindasan, terpecah belah, menderita. Kontrasnya tajam banget kan? Tujuannya jelas untuk membangun sebuah argumen yang kuat. Oke, masalahnya udah dipaparin dengan jelas banget. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah panduan ini mulai menawarkan sebuah visi. Semacam jalan keluar dari kegelapan masa kini. Dan visi ini, menariknya, didasarkan pada ideologi dan sebuah nubuat atau ramalan. Dan ini dia gagasan intinya. Menurut panduan ini, Islam itu bukan sekedar soal ibadah ritual kayak sholat dan puasa aja. Bukan. Islam itu disajikan sebagai sebuah ideologi yang lengkap. Semacam cetak biru buat ngatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dari politik, ekonomi, sosial, semuanya. Jadi bukan lagi cuma agama, tapi sebuah sistem hidup yang total. Terus gimana cara meyakinkan para pembaca muda ini? Salah satunya dengan mengutip sebuah nubuat. Sebuah hadis yang bunyinya, kemudian akan ada khilafah di atas metode kenabian. Jadi pesannya jelas banget. Ini bukan lagi sekedar harapan atau mimpi. Ini adalah janji. Sebuah takdir yang ya harus diwujudkan. Oke, kalau kembalinya khilafah itu udah dianggap takdir, pertanyaannya kan, gimana caranya? Nah, tenang aja. Panduan ini juga ngasih peta jalannya kok. Lengkap. Metodenya disebut thoriqoh dakwah atau metode perubahan. Dan isinya ada 3 langkah utama. 1. Meneladani persis cara Rasulullah dulu mendirikan negara. 2. Nah ini kuncinya. Mengorganisir diri dalam sebuah partai politik, bukan bergerak sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, menyebarkan ideologi ini secara berjamaah, bareng-bareng, dengan satu tujuan, menegakkan kembali khilafah. Dan panduannya nggak basa-basi loh. Partai politik yang dimaksud itu disebutin langsung, Hizbut Tahrir. Jadi, ini bukan lagi sekedar wacana atau teori, ini udah jadi ajakan langsung, semacam rekrutmen. Terus siapa dong yang diharapkan jadi motor penggerak semua ini? Siapa yang bakal jadi pahlawannya? Jawabannya, ya ditujukan langsung ke para pembaca mudanya. Jadi, orang yang dicari itu punya kriteria khusus. Mereka harus super sabar kalau kena ujian, harus tetap teguh meskipun banyak tantangan, dan yang paling penting, harus yakin 100% sama janji dan pertolongan Allah. Ini bukan lagi sekedar aktivis biasa ya, ini adalah para pengemban ideologi. Dan siapa para pengemban misi ini? Yaitu tadi, anak-anak muda. Para pembaca panduan ini. Peran kunci mereka apa? Sangat spesifik, menyebarkan ide-ide partai ini ke teman-teman sebayanya. Jadi, dari yang tadinya target dakwah, mereka didorong untuk jadi agen penyebarnya. Oke, jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal kita.
Ketika seorang anak muda disajikan narasi seperti ini, sebuah masa lalu yang super agung, masa kini yang digambarkan suram, dan sebuah jalan keluar yang pasti dan dijanjikan, pilihan apa yang sebenarnya tersisa buat mereka? Apakah ini benar-benar sebuah pilihan, atau jangan-jangan sebuah arahan yang sangat jelas? Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Sampai ketemu lagi.